Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, mendapatkan kebahagiaan untuk selama-lamanya juga nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Semoga perbedaan apapun di antara kita tidak lalu membuat kita enggan untuk mendoakan saudara kita dengan doa yang kita doakan juga untuk diri kita sendiri, yaitu doa yang baik. Sudah beredar video dari Habib Aventador 007 yang isinya semacam sebuah kepastian bahwasanya Habib Taufik Assegaf, Ketua Robito Alawiyah itu tidak akan hadir atau tidak bisa menghadiri acara tanggal 25 sampai tanggal 27 di Banten, acara diskusi sesi kedua. Dan ini juga sudah diulas kembali oleh channelnya Hanif Farhan, Gus Hanif. Sebelumnya saya sudah bilang bahwasannya sebetulnya itu adalah momentum yang baik dan mungkin akan memuaskan banyak pihak ketika dari pihak Robito Alawiyah itu, apalagi Habib Taufik yang mewakili, ada diskusi dengan Kiai Haji Imaduddin. Tetapi setiap orang itu punya pilihan, setiap orang itu punya keputusan-keputusan dan keadaan-keadaan di mana lalu memilih mana pilihan yang dianggap terbaik. Maka kita menilainya bisa jadi berbeda. Cuma kalau ditarik kepada ranah konsistensi, jangan lupa bahwa sejak awal memang Habib Taufik ini justru mempersilahkan Kiai Haji Imaduddin datang ke Robitoh Alawiyah. Alamatnya jelas. Jadi memang tidak ada momentum Habib Taufik akan mendatangi sebuah perhelatan diskusi atau perdebatan bicara nasab Ba'alawi. Tetapi kalau ada yang mau datang, silahkan. Atas nama konsistensi itu, maka ya tidak datang. Apalagi itu acaranya 3 hari. Ya, untuk orang yang selevel Habib Taufik sudah punya banyak jadwal, harus ada di satu tempat selama 3 hari. Dan itu sudah tidak sesuai dengan konsistensi di awal bahwa Habib Taufik itu ya maunya kalau mau datang silahkan. Bukan Habib Taufik yang datang. Ya tentu keputusan akhirnya tidak datang. Kan begitu ya. Begitu. Ya mungkin kamu akan menganggap saya membela, saya mau memframing, mau membenarkan Habib Taufik tidak datang. Apa gunanya kita benarkan, kita salahkan? Kan opini masing-masing saja yang mengatakan wah penakut, wah ya silahkan, silahkan. Al-qaulu laka wa alaika, itu prinsipnya. Orang bicara itu ya kalau salah untuk dia akibatnya, kalau benar untuk dia manfaatnya. Jadi bebas, semua orang bebas berbicara. Lagi pula yang paling penting juga saya ingin tegaskan bahwa keabsahan nasab sadah Ba'alawi itu seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, tidak bisa lalu dipastikan dengan berdebat lalu menang lalu sah. Enggak. Sebetulnya perdebatan itu kalau saya memandangnya sama sekali tidak bicara tentang menentukan sah dan tidak sahnya nasab sadah Ba'alawi. Konyol ya, tidak pernah ada nasab itu disahkan dengan perdebatan. Maka dari itu, bagi saya pribadi, perdebatan yang mungkin akan terjadi kalau membahas tentang keabsahan nasab sadah Ba'alawi itu hanya menguji sejauh mana sih Kiai Haji Imaduddin bisa mempertahankan pendapatnya. Sejauh mana Kiai Haji Imaduddin ini mampu memperkokoh hujahnya. Ya sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau bicara sah dan tidak sahnya nasab bukan dengan cara perdebatan. Tetapi ada metodenya sendiri, ada prosesnya sendiri, ada anasir-anasirnya sendiri. Bukan diperdebatkan, lalu menang yang mengatakan batal berarti batal. Enggak begitu Pak ya, enggak begitu ya. Toh satu klan atau satu sadah itu, ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya itu ya ada. Enggak mesti mereka berdebat dulu, lalu mana yang menang lalu sah.
Nggak ada cerita begitu. Jadi jangan kamu berpikir masa depan atau kepastian keabsahan nasab Sadah Ba'alawi bergantung kepada hasil perdebatan. Itu orang tidak paham keadaan namanya. Kalau misalnya masalah pemilihan presiden ditentukan oleh kapan pemilihannya, itu benar. Kenapa? Karena memang sepenuhnya bergantung kepada hasil suara. Ya benar. Tapi ini keabsahan nasab, Pak, bukan bergantung kepada hasil suara. Maka kita buat konten seperti apapun, memframing seperti apapun, tidak akan mempengaruhi sah dan tidak sahnya nasab. Berbusa-busa kita membatalkan, kalau sah ya sah. Sebaliknya berbusa-busa kita menyatakan itu batal. Kalau tidak batal ya tidak batal. Jadi semuanya itu tidak tergantung kepada bagaimana kita mempresentasikan. Karena lucu, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau kok merasa kita yang bisa ubah keadaannya gitu loh. Jadi tidak mungkin seperti itu ya, tidak mungkin. Ini hanya belajar mengkaji secara ilmiah saja. Ya, saya menganggap seperti itu saja. Sesederhana itu ya. Perdebatan berpijak kepada apa yang orang mulai mengangkat tema pembicaraan, lalu ada yang tidak sepakat. Sudah, sesederhana itu. Makanya ya mungkin ada benarnya juga. Kalau mau dicarikan tidak perlulah Robi Toha Alawiyah berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin atau dengan siapa. Tidak perlu. Toh mereka merasa sah. Kamu bilang tidak sah ya urusan kamu ya. Nah, ketika ada orang yang merasa sah tetapi mau menggugat keilmuan yang mengatakan tidak sah, itu baru berdebat di situ ya. Jadi konteksnya adalah berdebat secara ilmiah tentang satu tema, sah dan tidak sah, bukan mau menetapkan keabsahan nasabnya Sadah Ba'alawi. Jadi jangan dianggap seperti satu perusahaan terus bersengketa tentang lawan, lalu mau dibawa ke pengacara, lalu semua ngajukan bukti, lalu kalau kalah di persidangan maka lahan itu menjadi milik mereka. Bukan, itu namanya rebutan ya. Itu yang masuk begal kalau begitu ya. Maksudnya mau membegal, kalau curang begal ya. Itu namanya merebut ya. Enggak. Nasab itu enggak begitu ya. Jadi enggak ada cerita nasab ini nanti diputuskan sah dan tidak sahnya berdasarkan hasil siapa yang paling kuat. Enggak begitu ya. Itu persengketaan orang rebutan ya. Ini kan bukan rebutan nasab kan ya. Jadi biar kamu paham bahwasannya yang kita bicarakan itu sebetulnya adalah ya kajian ilmiah saja. Kajian ilmiah yang merasa membaca kitab lalu menyimpulkan batal. Ada yang juga merasa membaca kitab menyimpulkan tidak batal. Lalu diadu mana yang lebih kuat. Pembacaan kamu atau pembacaan saya. Itu saja. Bukan mau memastikan mereka sah dan tidak sah. Ya mungkin bagi seseorang yang tidak terlalu akrab dengan hal seperti ini dianggap sebagai pertaruhan hidup mati. Ya, kalau Kiai Haji Imaduddin kalah berarti sah. Kalau Kiai Haji Imaduddin menang berarti tidak sah. Dari mana ada nasab dipertaruhkan sah tidak sah dari perdebatannya? Apalagi bukan tidak mungkin misalnya nanti Kiai Haji Imaduddin kalah pun lalu kalian meyakini sah ya, yang sebelumnya meyakini tidak sah, bukan tidak mungkin, tetap aja yakin tidak sah ya. Jadi semuanya mungkin terjadi. Jadi mari kita memahami ini sebagai dialektika keilmuan dan kita tunggu, kita support tanggal 25, 26, 27 itu perdebatannya atau diskusinya bisa melahirkan satu sumbangsi pengetahuan untuk umat ke depannya. Amin Allahumma amin. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.